Ya, Shalom semuanya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Yang amin hidupmu pasti luar biasa. Saudara, pada pagi hari ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan. Saya mau menyampaikan pesan Tuhan. Saya dapat ketika saya lagi ngapain gitu ya, sekilas keluar, ya saya sering tuh kayak slide gitu, atau satu pesan tentang tabur tuai. Saudara menangkap apa ketika saya mengatakan tabur tuai? Pasti akan berpikir hukum karma ya. Tapi nanti saudara bisa melihat perbedaannya. Kalau hukum karma terlihat lebih ke yang di dunia ya. Tabur tuai lebih ke Alkitab. Nah, saya mau katakan begini. Tabur tuai, saya mau bedakan ya antara tabur tuai dan hukum karma. Tabur tuai itu bicara benih menjadi buah. Berarti ada proses untuk berbuah. Nggak mungkin saudara menabur misalnya benih mangga. Besok saudara dapat mangga. Ya, sedangkan hukum karma lebih ke hukum sebab akibat. Dia bisa lama kejadiannya atau bisa instan. Bisa saat itu juga. Dan lebih lebih sepertinya menakutkan ya, hukum karma itu seperti itu karena bisa instan. Saudara lakukan hari ini, bisa juga hukum karmanya berlaku hari itu juga. Istilahnya ada kata-kata begini, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Ini ya hukum sebab akibat. Sedangkan hukum tabur tuai adalah benih menjadi buah. Kita tabur jagung, kita akan menuai jagung perlu waktu paling nggak 3 bulan ya. Jadi ada proses untuk berbuah. Nah, kita mau bahas nih tentang tabur tuai. Tadi perbedaannya. Jadi saudara udah menangkap sesuatu ya. Dikeluarkan Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi ini hukum tabur tuai. Apa hukum tabur tuai? Artinya dari benih menjadi buah. Berarti ada proses. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah untuk terus menabur. Ya kebaikan, apalah, doa, pelayanan, ya. Terus, ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya mau katakan begini saudara, hidup ini adalah tabur tuai. Kamu, saudara yang sekarang ini adalah hasil dari apa yang saudara lakukan dulu-dulunya. Contoh ya, saudara bisa pinter, dapat gelar ini itu kan karena apa yang saudara lakukan dulu waktu itu sekolah. Makanya dia jadi pinter. Nah ini saya sederhanakan bicara tabur tuai itu seperti itu. Nggak mungkin dulu dia belajar masak, sekarang dia jadi penyanyi. Sudah nangkep ini nggak? Jadi dia sekarang misalnya jadi penyanyi yang bagus, pemain keyboard, pemain musik. Itu akibat dulu dia lakukan apa? Dia menabur apa? Dia sekolahnya apa? Sudah nangkep ini ya? Kalau tadi saya katakan, kalau dia sekolahnya dulu, misalnya chef, masak, sekarang dia jadi pemain musik atau penyanyi, ya nggak mungkin. Tangkap ini. Hidup ini adalah tabur tuai. Apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara yang sekarang ini, itu hasil taburan atau apa yang saudara lakukan dulunya apa. So, nangkap ini. Ini saya sederhanakan seperti itu ya. Tidak ada orang yang menabur benih jagung dapatnya anggur. Yang tadi saya katakan, nggak mungkin dia belajar masak, sekarang jago nyanyi. Mengerti ya, saudara ini ya. Nah, tabur tuai itu lebih ke tabur 1 dapatnya berapa?
100 kali lipat. Saudara harus nangkep ini nih. Nggak mungkin dong orang menabur satu benih, misalnya jagung. Dia dapatnya satu biji itu. Artinya 1 balik 1. Nggak mungkin. 1 balik 1000. Saudara tangkap ini. Itulah hukum tabur tuai. Istilahnya begini. Ini buah apel ya. Saudara bisa menghitung berapa biji apel di dalam sebuah apel. Saudara belah, saudara bisa hitung. Oh, biji apel ada berapa ya? Yang doyan makan apel. Mungkin ada 4, ada berapa ya? Dalam buah apel, saudara belah, saudara bisa melihat, bisa menghitung biji. Tapi dalam satu bijinya apel, saudara tidak bisa menghitung ada berapa buah apel di dalam biji itu. Saudara nangkep ini enggak? Itulah hukum tabur tuai. Jadi hukum tabur tuai, saudara lakukan 1, dia akan menjadi 1000. Seperti contoh tadi saya bilang apel. Saudara bisa menghitung berapa biji apel di dalam sebuah apel. Saudara tidak bisa menghitung berapa buah apel di dalam satu biji apel. Ini yang kita mau tanam kan, mau menabur benih. Tangkap ini ya. Oke. Saya sederhanakan begini, saya mau singkat aja. Contoh-contoh nih ya, tentang hukum tabur tuai. Misalnya Lucky, badannya besar. Ini bicara tabur tuai, menabur makanan. Dia bisa badannya besar, dia bisa diabetes, bisa akhirnya nanti stroke. Kalau saya tanya yang sekarang-sekarang ini nih teman saya, aduh saya ginjalnya rusak. Saya tanya nih cerita dia. Dulu saya kan jadi sopir truk. Itu selalu kalau bawa mobil, saya merasa aus, saya nggak minum air putih, Coca-Cola. Itu aja saya minum tiap hari. Ada juga teman saya sebagai, dia jual ayam potong, ya dia cerita. Dia habis potong ayam itu kan dia aus tuh. Itu rasanya kalau air putih itu nggak mempan. Harus minum Coca-Cola. Jadi kalau keringat-keringat itu minum Coca-Cola, Coca-Colanya dingin. Aduh asik banget. Nah itu menjadi keterikatan. Dia minum 1 hari, dia bilang bisa 1 botol gitu. Kadang-kadang 2. Apa yang dia tabur, ini bicara makanan ya, hasilnya. Kan nanti, itu yang saya katakan, tabur tuai itu bicara benih menjadi buah, ada proses. Udah ada usia itulah, ginjalnya rusak. So, nangkep ini. Ya mungkin cerita Ibu Belina, mungkin dulu doyannya yang manis-manis ya. Nah, ini contoh nih ya. Jadi, menabur makanan dalam tubuh, kalau orang barat bilang, you are what you eat. Tapi kalau saudara makannya menjaga kesehatan dalam arti saudara rela untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk vitamin, makanan bergizi, apa yang saudara tabur saat ini, nanti di hari tuanya beda. Ada orang yang usianya di bawah saya, tapi tampangnya lebih tua, yang seperti itu. Tangkap ini ya. Kalau saya untuk suplemen food, saya nggak pelit. Saya rela untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk makanan seperti itu ya. Jadi, ini contoh ya, menabur makanan ke dalam tubuh. Terus ada yang asam urat, pasti dia doyannya makan apa? Ya, kalau doyannya makan kambing, bukan kambing ya, sop kambing, sate kambing, kesukaannya buah itu buah duren. Kita bisa lihat nanti, apa yang akan terjadi 5 tahun kemudian. Ini bicara menabur soal makanan, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Saudara nangkap ini saya mau bicara tabur tuai, saya sederhanakan dulu soal di makanan dulu deh. Ada yang orang yang jalannya, maaf ya, usia baru berapa, naik tangga aja udah susah. Kalau dicek, tulangnya katanya keropos. Pasti ini waktu mudanya nggak pernah minum susu, kalsium, jarang dia. Nangkep nggak? Makanya ada orang bilang, di usia remaja itu, kita harus menabung kalsium. Ayo minum susu. Supaya nanti di usia 50, tulang kamu itu padat. Tangkap ini enggak? Itu bicara tabur tuai apa bukan? Enggak ada yang kebetulan. Waduh, tiba-tiba keropos. Pasti, apa yang kamu lakukan dulu waktu remaja? Tangkap ini enggak? Ya? Itu, soal bicara makanan. Sini ada yang doyan kambing, terikat, seminggu harus sekali. Ada tuh teman saya. Akhirnya jadi apa? Stroke. Endingnya kita bisa lihat deh. Kalau tiap hari orang ini makan kambing, bukan tiap hari, seminggu sekali harus pergi ke soto kambing yang terkenal gitu ya.
Saya bisa perhitungkan di usia berapa dia akan menjadi apa. Oke, sekarang itu pertama menabur makanan. Kedua adalah menabur sesuatu ke dalam pikiran. Ya. Yang sering kita lihat oleh mata, itu apa? Tontonan. Itu saudara sedang menabur sesuatu ke dalam pikiran. Terus, yang sering kita dengar. Pasti kalau saudara dengar, nonton pasti dengar kan? Atau saudara nggak dengar, saudara nggak nonton, saudara dengar bisa nggak melalui telinga, melalui apa ya? Media sosial, itu ya, WA, di grup, cerita ini, cerita itu. Itu saya anggap dengar, kan baca, masuk ke pikiran. Jadi, kedua adalah menabur sesuatu ke dalam pikiran. Nah, saudara menaburnya yang positif atau negatif? Jadi kepikiran. Makanya Yosua 1 ayat 8, boleh dikeluarkan, Yosua 1 ayat 8. Harus saudara masukkan, tabur. Minggu lalu kan saya bicara tentang ada 2 kategori tanah kan. Masukkan pikiran, tapi harus disimpan di dalam hati. Itu firman Tuhan harus seperti itu ya. Saudara masih ingat ya, minggu lalu saya cerita tentang 2 kategori tanah. Tanah di permukaan, di pikiran. Tanah di kedalaman, itu di dalam hati. Ya, kalau saudara cuma sampai di pikiran, sebentar juga lenyap. Nggak disimpan di dalam hati. Tabur pikiran. Dari apa? Tontonan, apa yang didengar. Ya, harus yang bagus, itu akan mempengaruhi hati saudara. Ibaratnya jadi kepikiran. Jadi saudara harus menabur apa? Firman Tuhan. Kita baca ya. Nah, kenapa firman Tuhan di Yosua 1 ini bicara Yosua sebelum melanjutkan misinya Tuhan menggantikan Musa. Ada pesan Tuhan untuk Yosua, salah satunya ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, firman Tuhan, hukumnya Tuhan, menabur hukumnya Tuhan ke dalam pikiran. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, masukin terus siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Udah masuk di dalam hati kita, ya, itu nanti yang akan menentukan tindakan dan ucapanmu. Sebab dengan demikian, ada janji Tuhan, yaitu perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi menabur sesuatu yang baik di dalam pikiran. Nah, adalah firman Tuhan, kata-kata yang positif. Saudara nangkep ini ya? Nah, motivator aja sering, sebelum saya bicara tentang motivator ya, nggak, motivator itu mau membangkitkan semangat saudara aja, sering saya pernah lihat seseorang, ucapan di bibir harus selalu bilang, kamu bisa. Jadi satu hari saya ketemu teman saya telepon gitu ya, ke seseorang, sesama anggota apalah, kayak MLM gitu, itu harus ada password kalau kita ketemu apa? Shalom gitu kan. Kalau dia ketemu, apa ngomongnya? Kamu bisa. Gitu. Di sana jawabnya, kamu juga. Berarti tiap kali ketemu harus ada kata-kata gitu. Kata-kata yang positif membangkitkan keyakinan. Ini nih motivator ya. Nah, gini. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan terjadi. Ya. Jadi pikiran yang jelek atau negatif, pasti hasilnya jelek. Jadi saudara berpikir, yang tadi saya katakan seorang motivator berkata seperti itu, ya. Pernah nggak saudara berpikir begini? Udah pikir yang baik, kenapa dapatnya yang buruk? Pernah nggak saudara termotivasi, harus berkata yang baik, tapi hasilnya jelek? Ternyata saya selidiki, ya, sudah berpikir baik, tetapi tetap dapat yang buruk, pasti cara pikirnya yang salah. Cara pikirnya, ya seperti tadi yang saya bilang, kalau ketemu sesama MLM itu harus ngomong salamnya, kamu bisa, kamu juga, saling nguatin. Nah tadi saya katakan, udah pikir yang baik, tetap dapat yang buruk, pasti cara pikirnya yang salah. Nggak alami, nggak natural. Enggak yang sesungguhnya di dalam hati. Saudara ngerti nggak? Dipaksa. Setengah-setengah. Enggak ada dasar, pegangannya apa? Kamu bisa. Misalnya saya ketemu Pak Aprianto. Halo, kamu bisa. Ya harus jawab ke saya lagi. Kamu juga. Dasarnya apa? Coba dikeluarkan. Yohanes 15:5.
Berdasarkan Yosua 1 ayat 8 memperkatakan Taurat Tuhan, hukumnya Tuhan, janjinya Tuhan. Itu yang kita perkatakan. Suruh lihat ini. Waktu kita bilang, kita pasti bisa. Dasarnya apa? Dasarnya, ya ini. Melekat. Ada doa, ada saat teduh, ibadah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia. Dia berbuah banyak. Berbuah, cita apa? Tabur tuai. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Udah nggak banyak, udah jarang doa, nggak pernah baca firman, ibadahnya setahun 3 kali. Terus kamu mau ngomong, aku bisa. Dasarnya apa? Nggak ada dasar. Tapi kalau saudara rajin berdoa, ada saat teduh, merenungkan firman, saudara punya pegangannya. Ini, saya kalau berdoa kan sering begitu kata-katanya. Tanpa rohmu itu berarti tanpa Tuhan. Saya itu nol. Nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa nih berkata-kata seperti ini. Tangkap ini ya. Jadi saudara harus ada pegangan. Makanya kalau di luar Tuhan, saudara bilang, udah sih ucapin kata-kata positif, kata-kata yang baik, kok hasilnya tetap jelek. Kenapa? Karena cara berpikirnya salah. Nggak ada dasar, nggak ada pegangannya, dipaksa. Nggak alami, nggak benar-benar keluar. Nggak ada keyakinan yang sesungguhnya. Kalau kita ada firman, firman itu kan benih masuk ke dalam hati, dia nanti akan menghasilkan buah. Jadi buahnya apa? Kita punya keyakinan, ada pegangannya. Nah, pegangannya ini, tangkap ini ya. Ketiga, menabur doa dan kebaikan. Saya pernah sampaikan di sini, waktu kesaksian di Full Gospel, bersaksi cerita tentang berkat Tuhan. Bagus dong, saya diberkati begini-gini. Ending yang gak enak. Padahal, saya 1 tahun gak berdoa. Waktu orang itu menyebut kata-kata 1 tahun dia gak berdoa, Tuhan kasih sesuatu dalam hati saya. Hasil yang dia dapat sekarang ini, sedang bangga dengan berkat Tuhan, bukan bangga dengan Tuhannya ya. Banyak orang yang seperti itu loh. Saudara bisa nangkep gak? Banyak orang yang bangga dengan berkat Tuhan. Mobil yang bagus, rumah yang bagus. Dia gak bangga dengan Tuhannya. Tadi saya cerita. Padahal saya 1 tahun gak berdoa loh. Dia nggak tahu hasil yang sekarang ini adalah hasil doa dia 3 tahun yang lalu. Siapa yang mulai malas berdoa? Saudara nggak akan pernah sia-sia ketika engkau berdoa, engkau sedang menabur sesuatu. Hasilnya nanti dong. Kan nggak mungkin saudara berdoa, saudara nanam mangga, dalam nama Tuhan Yesus, amin gitu ceritanya. Minggu depan saudara udah bisa makan mangga. Nggak ada dong yang seperti itu. Paling cepat mungkin toge kali ya. Saudara nangkep nggak? Saudara berdoa, belum dijawab nggak apa-apa. Karena taburan saudara sekarang di dalam doa, saudara akan menuainya. Mungkin 1 tahun atau 2 tahun kemudian. Jangan malas berdoa. Tangkap ini. Menabur kebaikan. Misalnya saudara melayani Tuhan ya. Perbuatan baik misalnya melayani Tuhan. Ceritanya dia kecewa nih, kecewa sama gereja lah, atau kecewa sama saya, atau Pak Thomas, terus dia nggak mau melayani lagi nih. Satu hari ketemu lah, misalnya sama saya. Gimana nih, semangat nggak? Semangat di dalam Tuhan. Saya mah udah males deh melayani. Harus melayani. Terus ada satu doktrin ya, bukan di sini ya, kan ada yang bilang, lu melayani pasti lu diberkati Tuhan gitu ya. Terus dia mengeluarkan satu curahan hatinya. Pak Yuda saya udah males lah. Ya tadi ya ingat ya, melayani pasti lu diberkati. Saya sekarang nggak melayani, tapi usaha saya tambah maju tuh. Dia nggak sadar. Lu usahanya nih, berkat lu yang sekarang ini, padahal saya udah 6 bulan lu nggak melayani lagi lu. Ke gerejanya udah, boleh bisa dihitung jari lah selama tahun ini dibilang. Mungkin 3 kali, saya masih ingat tuh. Tapi saya diberkati dibilang. Dia nggak tahu. Berkat yang sekarang, buah yang dia dapat sekarang, itu hasil taburan dia 3 tahun yang lalu. Waktu di sini dia semangat-semangatnya melayani Tuhan. Dia tabur kebaikan, yaitu melayani Tuhan. Hasilnya, nanti. Tanam mangga hari ini, lu makan buahnya 3 tahun kemudian. Ini sering saya sampaikan. Saudara menangkap sesuatu, ada yang sini udah mulai malas berdoa. Jawab yang jujur, saya teropong nih, kayaknya ada nih.
Udah melayani Tuhannya ogah-ogahan. Saya jujur, melihat kondisi saya seperti ini, saya pun juga kadang-kadang udah mulai males. Tapi selalu Tuhan itu ingatkan, itu karena saya menabur sesuatu di dalam pikiran saya, itu firman Tuhan. Tentang tabur tuai itu. Jadi kalau saudara nggak berdoa di sini, lu dapat apa nanti? 2 tahun kemudian, ketika sudah mendapat masalah ini dan itu, nggak ada taburannya di sini. Tangkap sesuatu nggak? Doa itu apa? Saudara menabur. Hasilnya ntar. Melayani Tuhan itu seperti ini perbuatan baik. Ya menabur perbuatan baik. Coba dikeluarkan itu, kita punya ayat yang kita mau bahas itu tuh. Galatia 6 ayat 8 dah. Ayo Evan. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, urusannya yang rohani, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Nah ini, perhatikan ayat 9. Next. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, bisa melayani Tuhan di gereja, melayani sesama, entah engkau besuk, atau apalah, ya. Karena apabila sudah waktunya, kita akan menuai. Yang itu tadi saya katakan, lu berbuat baik di sini, melayaninya, hasilnya di sini. Sinilah yang agak jauh. Tes ya. Saudara menaburnya di sini, saudara di sini belum dapat dong tuaiannya. Karena tuaiannya ada di situ. Dikatakan begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kira-kira begini ya. Janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik, dan apabila sudah datang waktunya di mana? Di sana ya. Kita akan menuai. Jangan, jika kita tidak menjadi lemah, jangan kita putus semangat di sini. Tinggal 1 langkah lagi nih. Ini yang dikatakan, jika kita tidak menjadi lemah. Banyak orang di sini giat. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Tahu sih, apabila sudah datang waktunya, melayani, berbuat baik. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Di sini saudara udah mulai komplain. Gue udah capek nih. Nggak dapat apa-apa. Saudara bisa dapat apa-apa? Ayat terakhirnya. Jika kita tidak menjadi lemah. Hari ini mungkin saudara mengalami kelemahan. Dengar firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini dengan kekuatan Roh Tuhan yang kudus. Sudah semangat lagi. Karena tuaiannya ada di sana. Jika kita tidak menjadi lemah. Semangat terus. Padahal banyak tekanan ini itu. Tuaiannya di sini. Tangkap sesuatu? Keempat, menabur perkataan.